Saat bepergian, salah satu hal yang paling dicari adalah mendapatkan pengalaman unik dan tak terlupakan di destinasi yang kita pilih. Jadi, ada destinasi yang agak keluar jalur dan memungkinkan wisatawan merasakan sensasi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lebih jauh lagi, ini adalah ruang di mana sejarah dan keingintahuan berjalan beriringan. Karena dalam kebanyakan kasus keduanya tidak memiliki asal-usul yang jelas. Ini merujuk pada tempat-tempat misterius dan terbengkalai yang tersebar di seluruh dunia, yang merupakan jenis pariwisata yang difokuskan pada audiens yang sangat spesifik. Tempat-tempat terpencil ini berkisar dari fenomena yang tidak dapat dijelaskan hingga situs yang layak dipelajari secara ilmiah karena keunikannya. Dalam hal ini telah dipilih 10 destinasi paling misterius di bumi yang membuat siapapun yang mengunjunginya tak bisa berkata-kata. Alam mampu menciptakan fitur geografis yang menakjubkan. Great Blue Hole di Belize, pegunungan berwarna-warni Zhangye dan Xia di Cina, atau gerbang neraka Darvaza di Turkmenistan hanyalah beberapa di antaranya. Fitur geografis ini memiliki serangkaian elemen yang membuatnya unik. Di bawah ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 12 tempat paling aneh di dunia. 1. Laut Mati. Laut Mati yang dikenal karena kemunculannya di beberapa bagian Alkitab, tidak hanya merupakan tengara spiritual, tetapi juga teka-teki alam yang menentang pemahaman umum. Bayangkan suatu perairan luas yang sangat asin sehingga benda-benda yang paling padat pun dapat mengapung dengan mudah di permukaannya. Fenomena luar biasa ini disebabkan oleh konsentrasi garam yang sangat tinggi, yang menjadikannya tempat yang nyaris ajaib, di mana fisika seakan berputar di bawah hukum alam. Terletak di antara perbatasan Israel dan Yordania, Laut Mati berada lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya titik terendah di bumi. Fakta ini sendiri menambah aura mistisisme ke tempat yang sudah diselimuti legenda dan kisah kuno. Kadar garamnya yang luar biasa, yang hampir 9 kali lebih tinggi daripada kadar garam laut lainnya. Disebabkan oleh detail yang menarik, laut ini tidak memiliki saluran keluar. Di sini, air yang datang hanya memiliki satu jalan keluar, menguap, meninggalkan campuran mineral dan garam pekat yang memberi kehidupan pada lingkungan unik ini. Keistimewaan dan keingintahuan Laut Mati sama menariknya dengan sejarahnya. Danau ini, yang paling asin di dunia, merupakan ekosistem yang sangat ekstrem sehingga hanya beberapa organisme mikroskopis yang berhasil beradaptasi dengan kondisi gurunnya. Dimensinya yang panjangnya sekitar 70 km dan lebarnya 18 km menjadikannya cermin besar dan cemerlang yang membentang di sepanjang lembah Yordan. Dan jika Anda pernah bermimpi berjalan di atas air, di sini Anda dapat melakukan hal serupa. Mengapung dengan mudah, namun Laut Mati bukan hanya sekedar fenomena alam yang mengesankan. Ini juga merupakan sanatorium alami. Selama berabad-abad, orang datang ke sini untuk mencari kesembuhan dari penyakit mereka. Radiasi ultraviolet yang rendah, campuran mineral yang kaya dalam air, dan atmosfer bebas alergen menciptakan lingkungan yang ideal untuk perawatan medis. Itu seperti spa raksasa, di mana alam sendiri telah menyediakan segalanya untuk penyembuhan dan kesejahteraan. Lebih jauh lagi, laut ini memiliki lebih dari 8 nama, masing-masing kaya akan sejarah dan misteri. Laut Wabah, Laut Setan, Danau Aspal. Dalam Alkitab disebut Laut Asin dan Laut Araba. Dikenal juga sebagai Laut Sodom dan Laut Lot, karena kepercayaan bahwa reruntuhan Sodom dan Gomora terkubur di bawah airnya. Dan tentu saja, kita mengenalnya sebagai Laut Mati, sebuah nama yang membangkitkan keterpencilannya sekaligus daya tariknya yang menakjubkan. 2. Pulau Socotra, Yaman. Pulau Socotra, permata yang hilang di Laut Arab, merupakan keajaiban alam yang menentang imajinasi. Mencakup sekitar 95% daratan Kepulauan Socotra, pulau ini terletak sekitar 360 km selatan Jazirah Arab dan 240 km timur Somalia. Meskipun secara administratif berada di bawah kendali Yaman, secara geografis wilayah ini lebih termasuk wilayah Afrika.
yang menggarisbawahi karakternya yang unik dan terisolasi. Keterasingan ini memungkinkan Socotra mengembangkan ekosistem yang benar-benar unik, rumah bagi sejumlah besar spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini. Faktanya, sepertiga flora di sana bersifat endemik, artinya tanaman ini hanya ada di pulau misterius ini. Karena itulah tempat ini digambarkan sebagai tempat yang terlihat paling aneh di bumi. Sebuah deskripsi yang tidak tampak berlebihan jika Anda mempertimbangkan bentang alamnya yang asing dan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi. Dengan panjang 132 km dan lebar maksimum 42, Socotra diakui pada tahun 2008 sebagai situs warisan dunia. Sebuah pengakuan yang menyoroti pentingnya ekologi dan budayanya. Keanekaragaman hayatinya begitu kaya sehingga pulau ini dianggap sebagai permata laut Arab, surga sejati bagi para ahli biologi dan pecinta alam. Fauna Socotra sama menariknya. Satu-satunya mamalia asli pulau ini adalah kelelawar, makhluk nokturnal yang telah beradaptasi dengan sempurna dengan lingkungan yang unik ini. Akan tetapi, campur tangan manusia telah membawa beberapa hewan peliharaan ke pulau itu. Meski begitu, penduduk setempat berupaya melindungi ekosistem mereka yang rapuh dengan menghindari kehadiran anjing, yang dapat mengganggu keseimbangan ekologi. Sebaliknya, Socotra adalah rumah bagi spesies musang, kerabat kucing yang unik yang menambahkan sentuhan eksotis pada fauna pulau yang sudah aneh. 3. Dataran garam Uyuni, Bolivia. Bayangkan sebuah tempat di mana bumi menyatu dengan langit, di mana cakrawala seakan menghilang dan segalanya menjadi kanvas surrealis dengan warna putih tak terbatas. Tempat ini adalah Salar de Uyuni, gurun garam terbesar di dunia, terletak di jantung Bolivia, di dataran tinggi Andes. Di sini, di Amerika Selatan, ada sudut di mana alam telah memutuskan untuk memahat sebuah mahakarya yang menentang imajinasi. Salar de Uyuni, yang dikenal sebagai lautan garam, membentang seperti dataran putih luas yang tampaknya tidak ada habisnya. Dikelilingi oleh pegunungan megah, laguna berwarna-warni yang tak nyata, dan pemandangan alam yang tampak bagaikan mimpi, tempat ini adalah harta alam sejati. Dengan ketinggian yang mengesankan yaitu 3,4 meter di atas permukaan laut, dataran garam ini terletak di barat daya Bolivia, antara wilayah Potosi, Oruro, dan Cochabamba, diapit oleh pegunungan Andes yang perkasa. Kota terdekat, Uyuni, adalah desa kecil yang indah yang terletak sekitar 10 km dari dataran garam. Tempat yang tenang ini merupakan titik awal bagi sebagian besar petualang yang menjelajahi dataran garam, meskipun ada juga yang dapat mengaksesnya dari Chili. Uyuni adalah gerbang menuju dunia lain, tempat para pelancong bersiap memasuki dunia yang tidak diketahui dan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Namun apa sebenarnya yang membuat Salar de Uyuni begitu ajaib? Salah satu fenomena yang paling menarik dan memikat adalah efek cermin yang terkenal. Selama musim hujan, air membanjiri hamparan padang garam yang luas, sehingga menciptakan pantulan langit yang sempurna di permukaan. Seolah-olah bumi hancur, dan seseorang berjalan di atas awan, langit dan tanah menjadi satu. Sensasinya begitu tidak nyata sehingga mudah tersesat dalam ilusi, mempercayai sesaat bahwa Anda mengambang di alam mimpi. Di Salar de Uyuni, alam menjadi seorang seniman, menciptakan tontonan yang membuat orang-orang yang melihatnya terengah-engah. Itu adalah tempat di mana batasan menjadi kabur dan realitas seolah terhenti, mengundang siapapun yang berkunjung untuk melamun. 4. Pulau Jeju, Korea Selatan. Jeju, pulau misterius yang terletak di perairan Selat Korea, terletak tepat di sebelah selatan semenanjung Korea, dibentuk oleh Provinsi Jeolla Selatan. Namun Jeju bukan hanya sekedar pulau biasa di peta. Ini adalah satu-satunya provinsi yang memiliki pemerintahan sendiri di Korea Selatan, yang memberinya karakter unik. Di sini, alih-alih dikendalikan oleh politisi dari daratan,
Penduduk setempat sendirilah yang memegang kendali, sehingga pulau itu terasa merdeka dan memiliki semangat kemasyarakatan yang nyata. Pulau Jeju berbentuk oval seperti permata yang dipoles waktu, berukuran 73 km dari timur ke barat dan 30 km dari utara ke selatan. Dari udara, Anda dapat melihat bagaimana daratannya turun dari Gunung Hala yang terletak di pusatnya. Jika Anda memutuskan untuk menjelajahinya, bersiaplah untuk perjalanan sepanjang 181 km di sepanjang jalan utamanya, yang berkelok-kelok melewati lanskap yang bagaikan mimpi. Garis pantainya membentang sepanjang 258 km, setiap sudut menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan. Titik-titik utama pulau ini ditandai oleh tempat-tempat ikonik. Di sebelah utara, Pantai Kim Yong dengan pasir keemasannya. Di sebelah selatan, Gunung Songsak menjulang dengan keindahan yang menenangkan. Di sebelah barat, Sewolbong, formasi batuan yang menentang waktu. Dan di sebelah timur, Seongsan Ilchulbong, tempat matahari terbit mewarnai langit dengan warna yang tak terlukiskan. Jeju bukan hanya surga alam, tetapi juga merupakan bagian penting dari perbatasan ekonomi, politik, dan militer Korea Selatan, berlokasi strategis di antara Laut Kuning dan Laut Cina Timur, serta dalam jarak pandang Laut Jepang. Sejarah Jeju setua dan semenarik sejarah aslinya. Pulau ini dikatakan muncul dari kedalaman laut, terbentuk oleh letusan gunung berapi bawah laut sekitar 2 juta tahun yang lalu. Asal-usul gunung berapi ini telah memberikan Jeju bentang alam khasnya berupa batu-batu hitam, kerucut gunung berapi yang menjulang seperti penjaga yang diam, dan tabung lava yang tampaknya mengarah langsung ke jantung bumi. Tidak mengherankan pulau vulkanik Jeju dan terowongan lavanya telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia, sebuah gelar yang menggarisbawahi signifikansi geologis dan budayanya. Jeju adalah tujuan wisata utama. Bahkan di musim dingin, ketika wilayah lain tertutup salju dan dingin, suhu di sini jarang turun di bawah 0 derajat Celcius, menjadikannya tempat berlindung bagi mereka yang ingin melarikan diri dari cuaca musim dingin yang keras. Pulau itu tampaknya berkembang pada waktunya sendiri, seolah-olah modernitas telah berhenti di pantainya. Meskipun mengalami pertumbuhan dan perkembangan, urbanisasi tidak berhasil mengubah esensinya, tetap mempertahankan suasana magis dan menarik yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. 5. Lubang biru besar, Belize Great Blue Hole, keajaiban alam yang tampak seperti sesuatu yang keluar dari mimpi, terletak di lepas pantai Belize dan merupakan salah satu tujuan paling menarik bagi para petualang di dunia bawah laut. Formasi mencolok ini adalah lubang biru, semacam lubang pembuangan yang terbuka di kedalaman laut, dekat pusat Lighthouse Reef, atol kecil yang terletak tenang sekitar 100 km dari daratan utama, dan kota Belize yang ramai. Dengan bentuk lingkaran sempurna yang seolah-olah dibuat oleh tangan raksasa, lubang biru besar memiliki dimensi yang mencengangkan. Diameternya lebih dari 300 meter dan kedalamannya mencapai 123 meter, menjadikannya semacam jurang laut yang mengundang rasa ingin tahu sekaligus rasa hormat. Fenomena geologi ini bukan sekadar keajaiban alam, tetapi jendela sejarah planet ini. Sekitar 12.000 tahun lalu, ketika zaman es terakhir berakhir, bongkahan es raksasa yang menutupi bumi mulai mencair, menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang signifikan. Akibatnya, gua-gua bawah tanah di sini terendam, dan akhirnya atap gua tersebut runtuh, sehingga terbentuklah jurang megah ini. Great Blue Hole tidak hanya merupakan keajaiban yang dapat dilihat dari udara, di mana warna biru tua menonjol di tengah perairan biru kehijauan Karibia, tetapi juga merupakan tempat perlindungan bawah laut yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut yang menakjubkan. Penyelam yang berani menjelajahi kedalamannya akan dihadiahi tontonan alam yang hanya sedikit orang berkesempatan untuk menyaksikannya. Di perairannya yang jernih, dikelilingi stalaktit dan stalagmit yang misterius, hidup berbagai spesies makhluk laut. Ikan berwarna cerah, spons yang tampak seperti berasal dari planet lain, dan karang yang membentuk taman bawah laut hidup berdampingan secara harmonis dalam ekosistem yang unik ini.
Lubang biru besar dianggap sebagai fenomena terbesar dari jenisnya di dunia, sebuah bukti kekuatan transformatif alam selama ribuan tahun. Lebih jauh lagi, tempat ini merupakan bagian dari sistem cagar terumbu Karang Belize, situs warisan dunia UNESCO, yang menggarisbawahi pentingnya tempat ini bukan hanya bagi Belize tetapi juga bagi seluruh planet. 6. Taman Nasional Zhangye-Dangxia, Tiongkok. Taman Geologi Nasional Zhangye-Dangxia adalah harta karun tersembunyi di barat laut Cina, di Provinsi Gansu yang luas dan mistis. Taman yang mengesankan ini meliputi area seluas 520 km persegi, meliputi Kabupaten Sunan dan Linzhe, di bawah administrasi kota prefektur Zhangye. Apa yang dulunya hanya sebuah taman provinsi dan kawasan wisata sederhana, kini telah menjadi tujuan wisata yang terkenal di dunia, berkat bentang alamnya yang bagaikan mimpi yang tampaknya telah dilukis dengan kuas alam yang paling berani. Taman itu adalah kaleidoskop warna sesungguhnya yang seolah diambil dari cerita fantasi. Formasi batuan yang menjulang di sudut terpencil Cina ini merupakan ledakan warna oker, biru, merah, hijau, dan ungu, menciptakan rentang warna yang begitu mencolok sehingga tampak hampir tidak nyata. Di sini, alam telah menjadi seniman ulung, dan gunung-gunung serta bukit-bukit telah diubah menjadi kanvas yang menentang imajinasi. Tontonan visual ini terbentang di area seluas 300 km persegi, di wilayah yang curah hujannya jarang dan matahari bersinar terang. Selama 24 juta tahun, erosi telah membentuk bentuk-bentuk unik ini di batu pasir, menciptakan lanskap yang tampak seperti berasal dari dunia lain. Pigmen alami yang tertanam dalam lapisan batuan telah terungkap oleh gerakan tektonik yang membawanya ke permukaan, memberi mereka kehidupan dan warna dalam tampilan alam yang surrealis. Taman ini terletak di lereng utara Pegunungan Kilian yang megah, dan wilayah utamanya tersebar di kota Kangle dan Baiyin. Di jantung taman, tempat pemandangan Linzhe dan Xia terletak hanya 30 km di sebelah barat kota Zhangye dan 20 km selatan ibu kota Kabupaten Linzhe. Ini adalah area taman yang paling berkembang dan paling banyak dikunjungi, di mana wisatawan dapat tenggelam di antara pegunungan berwarna-warni dan mengagumi bentuk dan warna yang tampaknya berubah saat terkena sinar matahari. Tempat terkenal lainnya adalah Bingou dan Xia, yang membentang di sepanjang tepi utara Sungai Liyuan. Situs ini resmi dibuka pada 3 Agustus 2014 dan mencakup area seluas 300 km persegi. Ketinggiannya bervariasi antara 1.500 dan 2.500 meter di atas permukaan laut, menawarkan pemandangan spektakuler dan suasana yang nyaris ajaib. Terakhir, situs Sunan dan Xia yang terletak di Ganju, selatan Linzhe, melengkapi trio keajaiban alam ini. Taman Zhangye dan Xia terkenal karena warna formasi batuannya yang tidak biasa. 7. Hutan Batu Tsingy, Madagaskar Tsingy adalah kata bahasa Malagasi yang berarti tempat di mana Anda tidak bisa berjalan tanpa alas kaki. Itu adalah nama yang muncul begitu saja hanya dengan melihat sekilas sebagian kecil hutan batu kapur yang luas itu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan untuk memahami tantangan dan keagungan lanskap unik ini. Terletak di jantung pantai barat Madagaskar, Taman Nasional Tsingy de Bemaraha mencakup luas 120.000 hektar yang merupakan fenomena geologi yang sangat luar biasa sehingga telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia. Tempat ini tampaknya muncul langsung dari mimpi atau dari planet tak dikenal dan sejarahnya dimulai 200 juta tahun lalu. Saat itu, pergerakan lempeng tektonik mengangkat dasar danau hingga menjadi dataran tinggi. Namun, amukan hujan musiman itulah yang, dengan kesabaran dan kegigihan, membentuk pemandangan yang kini muncul di hadapan mata pengunjung yang takjub. Apa yang dulunya merupakan bentang alam yang terendam kini telah menjadi labirin puncak-puncak batu kapur yang menjulang tinggi ke angkasa. Labirin ini tanpa diragukan lagi adalah salah satu karst paling menakjubkan di planet ini.
Beberapa menara tingginya hanya mencapai 5 meter, sedangkan yang lainnya menjulang hingga 80 meter tingginya. Tumbuhan dalam tindakan bertahan hidup murni menempel pada tempat-tempat yang paling tak terduga, mati-matian mencari sinar matahari yang coba disembunyikan oleh para penjaga batu. Ini adalah tontonan ketahanan di mana alam beradaptasi dan bertahan di tengah lingkungan yang tampaknya tidak ramah. Dan bukan hanya tanaman yang belajar bertahan hidup di tempat yang unik ini. Hewan juga menemukan habitatnya di lanskap berbatu ini. Di antara koridor berliku dan ngarai sempit yang dibentuk oleh angin dan air selama berabad-abad. Hidup hingga 11 spesies lemur yang berbeda, primata karismatik yang menjadi simbol Madagaskar. Lemur yang pemalu dan waspada ini hanya terlihat oleh mereka yang cukup sabar untuk mencarinya, bergerak lincah di antara formasi batuan di lingkungan yang tampaknya dibuat khusus untuk mereka. Singide Bemaraha bukan hanya sekedar tempat untuk merenung. Itu adalah kesaksian hidup sejarah geologi bumi, tempat perlindungan bagi kehidupan dalam bentuknya yang paling tangguh, dan bukti tak terbantahkan bahwa, bahkan di tempat yang paling tidak ramah, alam menemukan cara untuk berkembang. 8. Taman Nasional Timanfaya, Spanyol. Taman Nasional Timanfaya, sudut alam yang menakjubkan di Spanyol, lebih dari sekadar kawasan lindung. Ini adalah jendela ke masa lalu vulkanik Pulau Lanzarote, dan keajaiban yang memikat semua orang yang berani menjelajahi tanahnya. Terletak di kota madya Yaiza dan Tinajo, di jantung Kepulauan Kanari, taman ini telah menjadi daya tarik bagi pecinta alam dan petualangan selama beberapa dekade. Pada tahun 2021, Timanfaya dikunjungi oleh tidak kurang dari 800.000 orang. Angka yang menjadikannya taman nasional kedua yang paling banyak dikunjungi di Kepulauan Kanari. Tepat setelah Taman Nasional Teide yang megah di Tenerife. Secara nasional, taman ini menempati peringkat keempat dalam hal popularitas setelah Taman Teide, Sierra de Guadarrama, dan Picos de Europa. Tidak mengherankan mengingat bentang alam ini tampak seperti sesuatu dari dunia ini, dengan medan yang tertutup abu dan aliran lava, serta gunung-gunung yang masih tampak merah membara. Sejarah Timanfaya sebagai taman nasional dimulai pada 9 Agustus 1974, menjadi kawasan alam terlindungi ketiga di Kepulauan Kanari yang memperoleh gelar bergengsi ini. Lebih jauh lagi, ini adalah taman nasional pertama dan satu-satunya di seluruh provinsi Las Palmas, yang semakin menyoroti pentingnya dan keunikannya. Meliputi lebih dari 50 km persegi di barat daya pulau, taman ini menawarkan tur di sekeliling perimeter sekitar 30 km di mana pengunjung dapat mendaki ke titik tertingginya, 540 meter di atas permukaan laut. Ini adalah taman yang berasal dari gunung berapi, sebuah kesaksian hidup atas amukan bumi yang letusan terakhirnya terjadi pada tahun 1824. Dengan lebih dari 25 gunung berapi, Timanfaya merupakan rumah bagi gunung-gunung raksasa seperti Montañas del Fuego, Pegunungan Api, Montaña Rajada, Pegunungan Rajada, dan Caldera del Corazoncillo yang megah, Caldera Corazoncillo. Meskipun tahun-tahun telah berlalu sejak letusan terakhir, bumi terus menyemburkan api. Titik-titik panas telah terekam di permukaannya yang mencapai suhu antara 100 dan 120 derajat Celcius. Dan bahkan 600 derajat Celcius pada kedalaman 13 meter, menjadikan tempat ini sebagai laboratorium alami untuk mempelajari aktivitas gunung berapi. Namun, Timanfaya lebih dari sekadar gunung berapi. Pada tahun 1994, dan sesuai dengan Undang-Undang Ruang Alam Kepulauan Kanari, 2 area dengan perlindungan lingkungan tambahan didirikan di dalam taman karena nilai-nilainya yang unik. Ini adalah Monumen Alam Islote de Halcones, sebuah kaldera yang ada sebelum aliran lava bersejarah dan menjulang hingga ketinggian 104 meter, dan Monumen Alam Montañas del Fuego, tempat kerucut gunung berapi yang paling simbolis dikelompokkan bersama, seperti Montaña de Fuego, Montaña Timanfaya, dan Islote de Hilario yang misterius. Berkeliling Taman Nasional Timanfaya seperti melangkah ke dalam cerita fiksi ilmiah
di mana alam terungkap dalam bentuknya yang paling mentah dan spektakuler. Setiap sudut taman ini menceritakan kisah tentang api, bumi, dan waktu. Sebuah kisah yang terus hidup dalam kenangan akan bentang alam liarnya dan dalam tatapan penuh kekaguman dari mereka yang berkunjung. 9. Hutan Batu Shilin, Tiongkok Hutan Batu atau Shilin, adalah tempat yang luar biasa dan menarik yang seolah-olah muncul langsung dari negeri dongeng. Terletak di jantung Kabupaten Shilin, di Provinsi Yunnan yang indah, Cina. Rangkaian formasi batu kapur yang menakjubkan ini telah memikat imajinasi seluruh generasi. Hanya 86 km dari Kunming, ibu kota provinsi, terletak surga geologi yang tampaknya menentang hukum alam. Memasuki Shilin, seseorang merasa seolah berada di dunia lain. Batu-batu besar yang menjulang megah dari dalam tanah mengingatkan kita pada stalagmit yang biasanya ditemukan di gua-gua terdalam. Tetapi di sini, di tempat terbuka, di bawah langit biru. Beberapa formasi batuan ini tampak seperti pohon yang membatu, memberikan ilusi berada di hutan ajaib yang seluruhnya terbuat dari batu. Ini adalah tempat di mana daratannya sendiri seolah menceritakan kisah dari zaman dahulu kala, ketika laut menutupi wilayah ini dan perlahan-lahan selama jutaan tahun, kekuatan alam membentuk lanskap unik ini. Hutan batu bukan hanya sebuah tontonan visual, tetapi juga tempat yang memiliki nilai budaya dan alam yang mendalam. Pada tahun 2007, UNESCO mengakui pentingnya Shilin dengan mendeklarasikan dua wilayahnya, Hutan Batu Naigu dan Desa Suogei, sebagai situs warisan dunia dan menambahkannya ke dalam daftar Karst Cina Selatan. Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya melestarikan kekayaan alam ini untuk generasi mendatang. Kawasan Pemandangan Alam Nasional Shilin meliputi area seluas 350 km persegi dan terbagi menjadi 7 area pemandangan alam yang masing-masing memiliki pesona dan misteri tersendiri. Di antaranya adalah hutan batu besar dan kecil, yang juga dikenal sebagai hutan batu lijing. Tempat bebatuan tampak menari dalam labirin alam yang rumit. Hutan Batu Naigu yang jarang dikunjungi tetapi sama mengesankannya menawarkan pengalaman yang lebih intim dengan alam. Tempat menarik lainnya termasuk Danau Chang yang tenang, atau Danau Long yang airnya memantulkan bebatuan megah di sekitarnya, dan Danau Yue atau Danau Bulan yang berkilauan di malam hari. Gua Jiyun dan Kifeng bersama dengan air terjun Dadi melengkapi surga alam ini, menawarkan pengunjung pengalaman multi indera yang melampaui pengamatan sederhana. 10. Gurun Danakil, Ethiopia. Gurun Danakil, bentang alam yang melampaui batas imajinasi, merupakan salah satu tempat paling tidak ramah dan ekstrem di planet ini. Terletak di Afrika, di depresi Afar yang menyedihkan tetapi mempesona, gurun yang luas ini terletak sangat dekat dengan Laut Merah. Secara administratif, wilayahnya meliputi sebagian timur Laut Ethiopia, selatan Eritrea, dan sebagian besar di Djibouti. Bentang alam gersang ini adalah tanah air leluhur orang Afar, sebuah kelompok yang ketahanannya dalam menghadapi panas terik gurun telah terbentuk selama berabad-abad melalui adaptasi terhadap lingkungan yang hanya dapat ditanggung oleh sedikit orang. Suhu rata-rata di Dalol, salah satu tempat terpanas di Danakil, adalah sekitar 34 derajat Celcius, tetapi pada siang hari, termometer dapat dengan mudah melebihi 50 derajat Celcius. Dan di beberapa tempat, bahkan mendekati 60 derajat. Garam adalah emas putih Danakil, dan ekstraksinya mengikuti proses kuno. Balok-balok garam dipotong dengan tangan dan kemudian dimuat ke karavan unta panjang yang perlahan melintasi gurun, mengikuti rute yang telah ditempuh selama berabad-abad. Karavan-karavan ini, sebuah pemandangan yang nyaris surrealis di tengah gurun, merupakan pengingat hidup akan tradisi perdagangan kuno yang pernah menghubungkan Afrika dengan dunia luar. Unta, hewan tangguh yang beradaptasi sempurna dengan lingkungan ini, adalah teman yang tak terpisahkan bagi suku Afar dalam perjuangan sehari-hari mereka melawan gurun. Meskipun tampak tandus,
Gurun Danakil merupakan rumah bagi berbagai macam flora dan fauna. Di antara penghuni paling menonjol dari ekosistem ekstrem ini adalah keledai liar Somalia, spesies terancam punah yang telah menemukan perlindungan tak terduga di lingkungan yang tidak bersahabat ini. Lebih jauh lagi, vegetasinya, meskipun langka, telah mengembangkan adaptasi luar biasa untuk bertahan hidup di tanah yang gersang dan di bawah terik matahari yang tak kenal ampun. 11. Pulau Paskah, Chili. Pulau Paskah, yang dikenal secara lokal sebagai Rapa Nui, adalah permata terpencil di Chili, terletak di wilayah Valparaiso yang luas, di jantung Polinesia, Oseania. Pulau ini menjulang megah di tengah Samudra Pasifik yang luas, sejauh 3.700 km dari dari pantai Caldera, Chili. Dengan luas 163 km persegi, pulau ini merupakan pulau terbesar di antara pulau-pulau yang membentuk negara Kepulauan Chili. Meskipun ukurannya sederhana, pulau ini merupakan rumah bagi komunitas aktif berpenduduk 7.700 jiwa, yang sebagian besar tinggal di Hangaroa, ibu kota pulau sekaligus satu-satunya pusat perkotaan. Salah satu aspek menarik dari Pulau Paskah adalah keterpencilannya. Daratan berpenghuni terdekat, Kepulauan Pitcairn, terletak 2.000 km di sebelah barat. Faktanya, ini adalah pulau non-Antartika paling selatan di Samudra Pasifik bagian timur. Lokasi terpencil ini telah membantu melestarikan budaya misteriusnya, menjadikannya salah satu tujuan wisata paling menarik di Chili. Pulau ini terkenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan dan, tentu saja, warisan budayanya yang kaya, yang terbukti pada patung-patung batu misterius yang dikenal sebagai moai, monumen antropomorfik yang telah menarik minat pengunjung dan peneliti selama berabad-abad. Untuk melindungi warisan yang tak ternilai ini, Taman Nasional Rapa Nui telah dikelola sejak tahun 2016 oleh komunitas adat Polinesia Mau Henua, yang terdiri dari masyarakat Rapa Nui. Gerakan ini tidak hanya memastikan pelestarian budaya leluhur, tetapi juga memungkinkan pengunjung untuk merasakan keajaiban tempat unik ini secara autentik dan penuh hormat. 12. Air terjun darah Antartika Blood Falls adalah nama menggugah yang diberikan untuk fenomena alam misterius dan menarik yang terjadi di salah satu tempat paling terpencil di planet ini, Glacier Tongue di Taylor Valley, yang terletak di Victoria Land, sebelah timur Antartika yang beku. Tempat surrealis ini ditemukan oleh geolog Australia Thomas Griffith Taylor, yang juga memberi nama lembah itu dengan namanya sendiri saat petualang Antartika pertama menemukan air terjun ini. Terkesima melihat air merah pekat mengalir dari es, menciptakan pemandangan yang seolah diambil dari cerita horor. Pada saat itu diperkirakan bahwa warna mencolok ini berasal dari alga merah yang entah bagaimana berhasil bertahan hidup di lingkungan yang begitu keras. Namun, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan penelitian di wilayah tersebut menjadi lebih mendalam, penyebab sebenarnya dari fenomena ini terungkap. Air merah tersebut bukanlah hasil dari alga, tetapi dari konsentrasi tinggi oksida besi, yang setelah bersentuhan dengan udara, teroksidasi dan mengeluarkan warna kemerahan khas yang mengingatkan pada darah segar. Penemuan ini tidak hanya menambahkan babak baru dalam sejarah penjelajahan Antartika, tetapi juga menawarkan jendela ke masa lalu geologi bumi. Air yang mengalir dari air terjun Blood berasal dari danau subglasial purba yang terperangkap di bawah lapisan es bermil-mil selama jutaan tahun, tempat zat besi larut, sehingga airnya memiliki warna yang tidak biasa. Fenomena ini bukan hanya pengingat akan kekuatan tak kasat mata yang membentuk planet kita, tetapi juga contoh bagaimana alam, dalam keanekaragamannya yang tak terbatas, dapat menciptakan skenario. Jika Anda menikmati video kami, jangan lupa untuk memberikan like, komentar mengenai hal menarik yang Anda temukan, dan berlangganan untuk mendapatkan konten yang lebih menarik. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan berlangganan saluran kami